Dunia kembali diguncang oleh tragedi kemanusiaan di Gaza. Serangan udara Israel menghantam rumah sakit Al-Nasser di Khan Younis, menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk 5 jurnalis internasional. Serangan ini bukan hanya menimbulkan duka, tapi juga kecaman luas dari komunitas internasional. Israel berdalih mereka hanya menargetkan sebuah kamera milik Hamas. Tapi, apakah alasan itu bisa diterima? Serangan ini terjadi pada Senin, 25 Agustus 2025. Menurut laporan pertahanan sipil Gaza, serangan diawali dengan drone bermuatan peledak yang menghantam salah satu gedung di kompleks rumah sakit Al-Nasser. Saat para korban luka sedang dievakuasi, serangan udara lanjutan kembali menghantam lokasi, memperbesar jumlah korban. Di antara korban tewas, terdapat 5 jurnalis dari media besar dunia, Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera. Peristiwa ini menambah panjang daftar wartawan yang menjadi korban perang, yang kini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan bagi pekerja media di abad modern. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengklaim serangan dilakukan karena mereka menemukan kamera yang ditempatkan Hamas di area rumah sakit. Kamera itu, menurut Israel, dipakai untuk mengintai aktivitas pasukan mereka. 6 dari korban adalah teroris, ujar juru bicara militer Israel. Meski begitu, pihak militer juga mengakui ada celah dalam proses otorisasi serangan, dan Kepala Staf Israel memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Namun, pernyataan itu dianggap banyak pihak hanya sebagai upaya meredam kemarahan publik internasional. Hamas merespons keras pernyataan Israel. Mereka menuduh Israel berbohong dan berusaha membenarkan kejahatan perang dengan narasi palsu. Mereka mengarang klaim tidak berdasar bahwa targetnya kamera milik perlawanan, padahal kenyataannya adalah pembantaian massal terhadap warga sipil dan jurnalis, tegas Hamas. Pernyataan ini menambah dimensi politik dari tragedi, karena Israel berusaha memposisikan aksinya sebagai operasi militer sah, sementara Hamas menekankan aspek pelanggaran hukum internasional. Tak butuh waktu lama, kecaman internasional pun mengalir deras. PBB, Kelompok HAM Internasional, Asosiasi Pers Asing, hingga Sekutu Israel sendiri menyoroti tindakan ini. Asosiasi Pers Asing di Israel menyebut serangan ini sebagai serangan langsung terhadap kebebasan pers. Tragedi ini juga mempertegas catatan kelam perang di Gaza, yang disebut oleh pemantau pers sebagai salah satu yang paling mematikan bagi wartawan. Dalam hampir 2 tahun terakhir, sekitar 200 jurnalis tewas akibat agresi militer Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menyebut peristiwa ini sebagai kecelakaan tragis. Namun banyak pihak menilai ucapan itu sekadar retorika politik untuk meredakan tekanan global. Dalam politik domestik Israel, Netanyahu menghadapi dilema besar. Di satu sisi ia ditekan sayap kanan untuk terus menyerang Gaza dengan keras, di sisi lain reputasi Israel di mata dunia semakin merosot karena aksi yang menewaskan jurnalis dan warga sipil. Serangan ke RS Al-Nasser bisa menjadi titik balik. Apakah Israel semakin terisolasi secara diplomatik, atau justru makin keras kepala dalam melanjutkan operasi militer? Tragedi ini tak hanya soal 20 nyawa yang melayang, tapi juga soal pesan global, bahwa rumah sakit, jurnalis, dan warga sipil, yang seharusnya dilindungi hukum internasional, kini tak lagi aman. Bagi dunia, ini adalah ujian moral. Bagi Israel, ini ujian legitimasi. Dan bagi rakyat Gaza, ini adalah kenyataan pahit yang terus berulang. Israel boleh saja berdalih bahwa targetnya hanyalah sebuah kamera. Tapi dunia melihat sesuatu yang jauh lebih besar, serangan yang menewaskan jurnalis, meruntuhkan rumah sakit, dan menghancurkan kepercayaan. Pertanyaannya kini, sampai kapan dunia akan diam menyaksikan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di Gaza? Kamera atau nyawa? Dunia menuntut jawaban dari Israel.